Halo semuanya, perkenalkan nama aku Michael Lim dari Prodi Farmasi Angkatan 2025 Unika Atmajaya. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang materi asam dan basa untuk mata kuliah kimia dasar. Jadi, asam dan basa menurut Boles-Lowry terfokus pada proton atau ion hidrogen, di mana zat yang bersifat asam akan menjadi donor, sedangkan zat yang bersifat basa akan menjadi akseptor. Sebagai contoh, pada reaksi ionisasi HCl dalam air, HCl akan melepas ion hidrogen dan ion klorida, di mana ion hidrogen akan terikat pada molekul air sehingga membentuk ion hidronium. Dengan demikian, HCl akan menjadi asam karena memberikan hidrogen dan molekul air akan bersifat basa karena menerima ion hidrogen. Lalu, zat sisa HCl yaitu ion klorida kita pasangkan menjadi asam basa konjugat. Begitu pula pada pasangan molekul air dan ion hidronium. Konsep ini bisa diterapkan pada reaksi autoionisasi air, di mana molekul air akan terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida, dan molekul air lainnya akan mengikat ion hidrogen sehingga membentuk ion hidronium. Dengan demikian, molekul air yang memberikan ion hidrogen akan menjadi asam, dan molekul air lainnya yang menerima hidrogen akan menjadi basa. Kita pasangkan juga asam basa konjugat sama seperti sebelumnya. Nah, sehingga air bisa bersifat asam sekaligus basa. Namun, kenapa air sering disebut sebagai zat yang netral? Untuk mengetahui itu, kita harus paham dulu mengenai konsep pH. pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman melalui konsentrasi ion hidronium, sedangkan pOH digunakan untuk menyatakan tingkat kebasaan melalui konsentrasi hidroksida. Nah, netral itu sebenarnya menunjukkan bahwa nilai pH sebenarnya itu sama dengan nilai pOH, yaitu 7. Dari mana kita tahu bahwa air itu nilai pH dan pOH-nya sama? Kita kembali lagi ke reaksi autoionisasi air. Dimana jika kita lihat reaksinya, pada ion hidronium koefisiennya 1, begitu pula pada ion hidroksida koefisiennya juga 1. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa konsentrasi mereka sebenarnya sama. Nah, juga pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi hidronium dan hidroksida adalah sekian, dan jika kita hitung pH dan pOH-nya, kita mendapat kedua mereka adalah sama, yaitu 7. Dari sana kita bisa berpindah ke konstanta ionisasi air atau Kw, di mana Kw adalah hasil pengkalian konsentrasi ion hidronium dan konsentrasi ion hidroksida. Kembali lagi pada suhu 25 derajat Celcius, sekian konsentrasi hidronium dan hidroksida. Dan jika kita hitung nilai Kw-nya, kita dapatkan nilai 10 pangkat min 14, dan dalam bentuk logaritmanya pKw yaitu 14. Nah, nilai 14 ini adalah asal-usul dari hubungan pH dan pOH, yaitu pH ditambah pOH sama dengan 14 atau sama dengan pKw. Perlu diketahui bahwa pH bukan digunakan untuk menyatakan kekuatan asam basa. Kekuatan asam basa ditentukan oleh derajat disosiasi, yaitu untuk menentukan seberapa besar suatu zat dapat terurai. Sebagai contoh di sini pada asam kuat, dia akan sepenuhnya terurai menjadi ion hidronium dan ion amin, dan tidak tersisa lagi zat-zat asamnya. Sedangkan pada asam lemah, masih ada zat asam yang belum terurai menjadi ion hidronium dan ion amin. Kekuatan asam basa ini ditunjukkan oleh konstanta ionisasi, di mana konstanta ionisasi asam ditunjukkan oleh Ka dengan rumus sekian dan pKa dalam bentuk logaritmanya, sedangkan konstanta ionisasi basa dinyatakan oleh Kb dengan rumus dan dalam bentuk logaritmanya pKb. Nah, hubungan antara Ka dan Kb bisa ditunjukkan jika Ka dikali Kb akan menghasilkan Kw, dan dalam bentuk logaritmanya adalah pKa ditambah pKb sama dengan pKw.
Kekuatan asam basa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut seperti energi kekuatan disosiasi, ukuran atom, perbedaan elektronegativitas atau kepolaran suatu asam, dan bilangan oksidasi pada atom pusat. Asam poliprotik merupakan asam yang dapat melepaskan lebih dari satu proton atau ion hidrogen, di mana setiap pelepasannya kekuatan asamnya akan menjadi semakin lemah dari sebelumnya. Sebagai contoh, asam fosfat dapat melepaskan protonnya sebanyak 3 kali, di mana pada tahapan pertama nilai Ka-nya adalah sekian, dan jika dibandingkan pada tahapan ionisasi yang kedua, nilai Ka-nya menurun yang menunjukkan kekuatan asamnya juga melemah. Begitu pula jika dibandingkan pada tahapan ionisasi yang ketiga. Sifat asam basa juga dapat dilihat pada garam yang dibedakan berdasarkan asal garamnya sebagai berikut. Dan pada asam lemah dan basa lemah, garamnya ini memiliki pH yang sedikit ambigu, bisa netral, asam ataupun basa tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Selanjutnya, berikut untuk penjelasan oksida asam basa dan avotel beserta contoh-contohnya. Dalam percobaan, pH bisa diukur menggunakan indikator warna yang menunjukkan perubahan warna berdasarkan rentang pH. Namun, indikator warna ini kurang spesifik karena hanya menunjukkan rentang pH suatu larutan. Oleh karena itu, untuk lebih spesifik nilai pH-nya bisa menggunakan pH meter. Lalu secara teoritis, pH bisa dihitung menggunakan rumus-rumus berikut untuk asam dan basa kuat dan asam dan basa lemah monoprotik. Untuk contoh soal, di sini kita diminta untuk menghitung pH larutan 0,0855 gram barium hidroksida 100 ml. Nah, langkah pertama kita mencari dulu molaritas dari barium hidroksida, yaitu mol per volume, di mana mol itu adalah massa per ml dan volumenya dalam satuan liter, dan kita dapat nilai molaritasnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 molar. Lalu kita bisa lihat pada ionisasi barium hidroksida, di mana barium hidroksida ini memiliki 2 ion hidroksida. Sehingga kita bisa mencari konsentrasi ion hidroksida menggunakan rumus sebelumnya dan didapat nilai 10 pangkat min 2. Dan kita bisa hitung nilai pOH yaitu 2, dan akhirnya kita dapatkan nilai pH-nya yaitu 14 dikurang 2 sama dengan 12. Untuk contoh soal kedua, kita diminta untuk menghitung pH larutan asam asetat 0,1 molar dengan Ka sekian. Nah, kita tahu dulu bahwa asam asetat sendiri merupakan asam lemah monoprotik. Jadi kita bisa menggunakan rumus berikut dan langsung dimasukkan saja nilai Ka dan molaritasnya, dan didapat konsentrasi ion hidronium. Nah, kita dapat langsung menghitung nilai pH dengan min log ion hidronium dan didapat nilai pH sebesar sekian. Nah, ternyata asam dan basa tidak hanya terfokus pada proton atau ion hidrogen saja, melainkan menurut Lewis, asam dan basa juga terfokus pada pasangan elektron, di mana zat yang bersifat asam akan menjadi akseptor, sedangkan zat yang bersifat basa akan menjadi donor. Sebagai contoh, reaksi antara boron trifluorida dan amonia akan memberikan pasangan elektron bebasnya kepada boron trifluorida, sehingga pada reaksi ini amonia akan bersifat basa karena dia memberikan, dan boron trifluorida akan bersifat asam karena dia menerima.
Nah, reaksi antara asam dan basa bisa menghasilkan garam dan air. Reaksi ini disebut sebagai netralisasi, di mana pada reaksi contoh antara asam nitrat dan barium hidroksida, HNO3 akan bersifat sebagai asam dan barium hidroksida akan bersifat sebagai basa, sehingga ia akan menghasilkan molekul air beserta garam yaitu barium nitrat. Secara umum, reaksi netralisasi ini dapat tergolong menjadi suatu sistem keseimbangan. Nah, sistem keseimbangan sendiri merupakan keadaan ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Keseimbangan sendiri bisa dibagi menjadi keseimbangan homogen dan heterogen. Nah, perbedaan ini penting dalam perhitungan keseimbangan, karena pada keseimbangan heterogen, zat padat tidak masuk dalam perhitungan atau diabaikan. Pada sistem keseimbangan sendiri ada yang namanya common ion effect atau efek ion senama, yaitu saat ion yang sudah ada dalam sistem ini jika ditambahkan dari luar, maka keseimbangan akan bergeser dan menyesuaikan diri. Sebagai contoh, pada sistem keseimbangan asam asetat, jika ditambahkan ion asetat di dalam sistem ini, maka sistem akan bergeser ke arah kiri untuk menyesuaikan diri dari penambahan ion asetat berikut. Nah, konsep ini akan menjadi dasar dari sistem larutan buffer. Larutan buffer sendiri merupakan larutan yang bisa mempertahankan pH-nya tetap konstan meskipun ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Komposisi larutan buffer sendiri dapat berupa basa lemah dengan asam konjugatnya, contohnya amonium, dan atau asam lemah dengan basa konjugatnya, sebagai contoh fosfat. pH larutan buffer dapat dihitung melalui persamaan Henderson-Hasselbalch yang bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk contoh soal, kita diminta untuk menghitung pH larutan buffer Ha dengan amin. Nah, langkah pertama kita menghitung dulu nilai pKa menggunakan min logaritma Ka, yaitu didapat nilai sebesar 5. Nah, dengan ini kita bisa lanjut ke persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu pH sama dengan pKa ditambah konsentrasi basa konjugat dibagi dengan konsentrasi asam lemah, sehingga didapat bahwa nilai pH larutan buffer ini adalah 7. Ada juga titrasi asam basa yang dilakukan berdasarkan pada reaksi netralisasi untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Titrasi asam basa sendiri memiliki beberapa jenisnya seperti berikut. Lalu selesai percobaan titrasi, dilakukan penggambaran kurva titrasi untuk menentukan titik ekuivalen, yaitu titik di mana terjadinya perubahan pH yang secara drastis. Keseimbangan sendiri dapat dikaitkan dengan kelarutan, di mana keseimbangan kelarutan adalah kondisi di mana larutan sudah dalam jenuh, yaitu laju pelarutan sama dengan laju pengendapan. Sebagai contoh, pada reaksi pelarutan perak sulfida, di sini perak sulfida akan terus terionisasi menjadi ion-ionnya. Namun ion-ionnya juga akan kembali membentuk endapan, sehingga laju pelarutan itu sama dengan laju pengendapan. Timbangan kelarutan dapat dinyatakan dengan konstan hasil kali kelarutan atau KSP, di mana ada menggunakan rumus berikut, dan zat padat tidak termasuk dalam perhitungan atau diabaikan. Sehingga pada contoh tadi kita bisa mendapat nilai KSP-nya, yaitu konsentrasi ion perak dipangkatkan 2 dan dikalikan dengan ion sulfur. Kelarutan sendiri bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, dan jika kita kaitkan dengan konsep asam basa, maka asam itu lebih larut dalam basa, sedangkan basa sendiri lebih larut dalam asam. Dalam kelarutan sendiri ada yang namanya ion produk, yaitu hasil kali konsentrasi ion dalam larutan untuk menentukan apakah sudah seimbang atau belum. Nah, di sini ada rumusnya hampir sama seperti KSP, namun pada ion produk ditambahkan pada waktu tertentu.
Berikut untuk hubungan ion produk dengan KSP. Dan jika ion produk lebih besar dari KSP, maka larutan akan terlalu jenuh dan terjadi pengendapan senyawa ionik. Pengendapan senyawa ionik sendiri dimanfaatkan untuk memisahkan ion melalui presipitasi selektif. Nah, konsep ini juga menjadi dasar dalam analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi jenis ion dalam suatu sampel. Nah, setelah belajar tentang materi asam basa, pastinya kita bisa aplikasikan pengetahuan ini ke dalam bidang farmasi, terutama dalam pembuatan obat, seperti untuk menjaga stabilitas kimia obat, menjamin kenyamanan pasien, membuat obat lebih mudah diserap, dan juga buffer untuk menjaga pH selama penyimpanan dan penggunaan obat. Sekian pembahasan materi asam basa dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa kembali.